Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masuk bab baru, babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang menyeru kepada penjagaan terhadap sunnah dan adab-adabnya, yakni adab-adab dalam penjagaan sunnah. Langsung kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dzakara al-mu'allifu rahimahullahu taala babul amri bil muhaffadzati ala sunnati wa adabiha. Ya. Penulis Imam Nawawi, nafa'anallahu bihi bi ulumi fid dharaini amin, menyebutkan bab al-amru ya bil muhaffadzati ala sunnati wa adabuha. Wa sunnatu yuradu biha sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tariqatuhu allati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Yang dimaksudkan dengan sunnah ialah sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan suatu jalan yang di atasnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya berjalan dalam permasalahan ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Maka semuanya kita harus mencontoh Nabi SAW. Maka sebenarnya kalau kita mengatakan perkataan ya baru-baru ini viral, perkara dunia tidak perlu mencontoh Nabi. Ini sebenarnya juga kalau kita telan mentah-mentah juga tidak benar. Ya. Hal selain ibadah terkadang kita harus memperhatikan dari sisi apakah ada larangannya ya. Apakah ada larangannya, misal masalah dunia yakni masalah makan, apa saja yang dilarang dalam makan. Misal tidak boleh seseorang makan dengan tangan kiri, makan sambil berdiri, dan yang lainnya dari sisi adab ya. Ini bukan masalah ibadah, tapi terkadang kita harus memperhatikan apakah ada larangan ya. Fahiya aqwaluhu wa af'aluhu wa iqraratuhu. Yang meliputi sunnah ialah perkataan-perkataan beliau ataupun perbuatan-perbuatan beliau ataupun juga ya dan juga ikrar, pengikraran. Terkadang ya sesuatu yang tidak diucapkan sama beliau, tidak dilakukan oleh beliau, akan tapi diikrar yakni dibenarkan, tidak diingkari, maka itu perkara yang namanya ikrar ya. Sebagaimana perbuatan para sahabat yang dahulu melakukan azl ya, melakukan azl yakni mengeluarkan mani ketika berjima ya di luar farji istri atau budaknya. Maka ini tidak diingkari oleh Nabi, maka ini namanya ikrar atau takrir. Wala yu'aqibu ala tarkihi wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asahullahu ta'ala bil huda wa dinil haqqi ya. Maka ikrar di sini ya sesuatu yang tidak dihukum orang yang meninggalkannya ya. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengutus beliau dengan huda dan agama yang hak. Al-huda huwa ilmun nafi' wa dinul haq huwal amalus salih. Ya. Syekh menyebutkan al-huda maknanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Adapun dinul haq maknanya ialah amal soleh. Ya. Fala budda min ilmin wala budda min amalin wala yumkinu an yuhafadha al insanu ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'daan ya'lamaha ya. Maka harus ya seseorang itu ya dituntut untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik, surat Muhammad ya. Dan dia juga harus mengamalkannya ya. Karena al-amalu samaratu al-ilmi ya. Al-amalu samaratul ilmi ya. Amal itu buah dari ilmu ya.
maka tidak mungkin seseorang manusia menjaga sunnah Rasulullah SAW kecuali dia harus mengetahui mana-mana yang sunnah, mana-mana yang lawannya, yakni bid'ah. Ya. Seseorang tidak bisa menjaga sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Ini pentingnya seseorang thalabul ilmi. Ya. Maka Allah atau Rasulullah SAW ya berkali-kali disebutkan oleh para penceramah. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia ilmu agama. Dia akan fahamkan tentang ilmu sunnah. Dia akan difahamkan tentang ilmu bid'ah agar bisa menjauhi. Maka kalau seseorang itu jahil dari hal-hal yang harusnya diketahui, ya, maka bagaimana mungkin dia bisa menjaganya? Bagaimana mungkin dia dikehendaki kebaikan? Ya. Maka apabila seseorang diberikan taufik, diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, maka ini patut disyukuri. Wa alaihi fayakunu al-amru bil muhafadzati ala sunnati amran bil ilmi wa talabul ilmi. Ya. Maka wajib bagi seseorang untuk menyeru kepada penjagaan terhadap sunnah. Ya. Menyeru, memerintahkan dari sisi mengilmui dan berusaha untuk mencari ilmu. Wa talabul ilmi yanqasimu ila salasatin atau ila salasati aksamin. Fardu ainin wa fardi ainin fardi kifayatin wa sunatin. Menuntut ilmu ya, jika dirinci ada 3 perincian. Yang pertama yang hukumnya fardu ain, yang kedua fardu kifayah, dan yang ketiga ialah yang sifatnya sunnah. Ya. Ini perincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang Masya Allah ya. Apabila kita sebenarnya banyak membaca karangan-karangan beliau, ya, tidak berlebihan, sebenarnya sudah cukup. Ya. Seseorang bisa menjadi bekal dia seorang Muslim yang baik. Ya. Dari tulisan-tulisan beliau yang bermanfaat. Ini belum masuk ayat ya, belum masuk ayat. Baru menjelaskan bab. Kita baca penjelasan beliau. Amma fardul aini, adapun fardu ain fahuwa ilmun ma yatawaqqafu al ibadah alaihi. Ya. Ilmu yang ibadah itu dibangun di atasnya. Yakni al ilmu alladzi la yassa'u al muslimu jahluhu atau jahlahu. Ya. Ilmu yang seorang muslim itu tidak ada toleransi untuk tidak tahu. Ya. Yakni laisa bil udri. Ya, laisa bi udrin jahluhu. Ya, laisa bi udrin jahluhu. Tidak boleh dia bodoh, tidak tahu, tidak boleh dia tidak tahu. Ya, maka dia wajib tahu. Inilah ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa contohnya? Mislu al ilmu bil wudu, bis salat, was zakat, bis siyam, wal hajj, wa ma asbaha dzalika. Misal ilmu tentang bagaimana tata cara berwudu, bagaimana dia salat, bagaimana dia zakat, ilmu tentang zakat, puasa dan haji dan selainnya. Faladzi la yas'u al muslimu jahlahu in ta'lamuhu atau ta'allamuhu yakunu fardu ainin. Ya. Maka ya, seorang muslim yang tidak boleh, tidak ada toleransi untuk dia tidak tahu, ya, maka mempelajari ilmu yang tidak ada toleransi untuk tidak tahu tadi, sifatnya ialah fardu ain, wajib atas tiap individu. Wajib atas individu. Ya, seorang yang mukallaf, ya, seorang yang sudah mukallaf. Ya, balik akil sahih, ya. Balik dan akil. Walihada masalan nujibu ala hada syakhsi an yata'allama ahkamaz zakah li'annahu dhu malin wala nujibu alal akhari an yata'allama
ahkam zakah li'annahu laisa dza malin. Oleh karena itu misal ya, kita menjawab atau mewajibkan ya atas orang yang mempelajari hukum zakat ya, atau kita wajibkan orang untuk mempelajari ilmu zakat dikarenakan apa? Karena ia memiliki harta. Akan tetapi suatu kondisi ada orang yang tidak wajib mempelajari zakat ya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki harta. Ya. Kadzalikal hajju nujibu ala hadza an yata'allama ahkamal haji li'annahu sawfa yahujja atau sawfa yahujju wala nujibu alal akhari an yata'allamaha li'annahu laisa bihajjin. Demikian pula misalnya contoh haji ya, kita wajibkan seseorang untuk mempelajari hukum seputar haji karena dia orang yang akan haji, orang yang akan menunaikan haji. Akan tapi tidak kita wajibkan atas sebagian yang lain yang tidak mempelajari, dikarenakan memang dia belum memiliki kemampuan untuk haji dari sisi kemampuan istita'ah. Ini maksud dari fardu ain. Amma fardul kifayati fahuwal ilmu alladhi tuhfadu bihi syari'atu, yakni huwal ilmu alladhi law turika la dha'atis syari'ah la dha'atis syari'atu fahada fardu kifayatin ya, idza qama bihi man yakfi saqata anil bakin. Adapun fardu kifayah ialah ilmu yang dengannya syariat ini terjaga ya. Seseorang mempelajari ilmu tajwid ya, agar ada orang yang senantiasa mengajari tajwid, membaca dengan benar bagi orang-orang awam. Seseorang mempelajari ilmu faraid, ilmu waris, sehingga kaum muslimin tidak kebingungan ketika membagi warisan ya. Yaitu adalah ilmu yang seandainya ilmu tadi ditinggalkan maka syariat ini akan hilang, syariat ini akan lemah. Maka inilah ilmu yang disifati dengan fardu kifayah idza qama, jika ada seseorang yang mengamalkan, menempuh fardu kifayah ini maka sudah mencukupi, yakni gugur, jatuh ya, saqata anil bakin, yang lain gugur kewajibannya. Fa idza qudira an wahidan fil baladi qad qama bil wajibi fi hadzal amri wa ta'allama wa sara yufti wa yudarrisu wa yu'allimu nasa fi hadzal hali sara talabal ilmi fi haqqi ghairihi sunnatun wa huwa al-qismus salis. Maka ini akan dijelaskan tentang makna sunnah dalam belajar ya. Beliau mengatakan apabila seseorang mampu untuk mempelajari suatu ilmu yang sebenarnya di negerinya, di masyarakatnya sudah ada orang yang mampu ya. Pada perkara-perkara yang sifatnya wajib, yakni wajib kifayah tadi maksudnya. Akan tetapi dia ikut mempelajarinya ya. Sampai-sampai dia bisa berfatwa, bisa mengajar ya, dan mengajarkan manusia pada kondisi ini ya. Maka menuntut ilmu baginya tersebut sifatnya menjadi sunnah bagi yang lain ya. Jadi apabila ada satu orang ya sudah mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah ya, ilmu tajwid, misal ilmu bahasa Arab, ilmu faraid ya, ilmu fikih yang mendetail, ilmu usul fikih ya,
dan dia sudah menjadi mufti, juru fatwa, menjadi pengajar, ya, sudah ada satu orang ini. Apabila yang lain ingin mempelajari hal yang sama, maka sifatnya menjadi sunnah. Ya. Idzan thalabul ilmi yaduru ajruhu baina ajri sunnati wa ajri fardil kifayah wa ajri fardil aini. Oleh karena itu, menuntut ilmu nanti akan berputar pahalanya pada 3 hal. Pahala yang sifatnya pahala sunnah, pahala fardu kifayah, juga pahala fardu ain. Wal muhimu annahu la yumkinu an nuhafadha ala sunnati wa adabiha illa ba'da ma'rifati sunnati wa adabiha. Ya. Oleh karena itu, ya, yang penting, yang terpenting, ya, yang perlu digarisbawahi, seseorang tidak mungkin bisa menjaga sunnah, menyeru kepada sunnah, yakni petunjuk Nabi, tidak mengerti adab-adabnya, ya, menjaga adabnya, menjaga sunnahnya, melainkan ketika dia sudah mengetahui sunnah itu sendiri, adabnya itu sendiri. Ya, pentingnya seseorang mempelajari ilmu syariat. Dan setelah ini Syekh akan menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab. Insya Allah kita akan baca di lain kesempatan. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah merahmati para ulama. Semoga kita nanti dikumpulkan bersama mereka. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama orang-orang yang ia cintai nanti di hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.